sebentar ya. Pada program ADG1 ini kita akan membahas mengenai analisis data kebumian yang berkaitan dengan metode seismik ya. Jadi salah satunya juga syaratnya adalah sudah mengambil atau sedang mengambil metode seismik menggunakan bahasa pemrograman MATLAB begitu. Kemudian perkuliahan ini akan dilaksanakan dengan komposisi sekitar 60% ada teorinya, kemudian 40% praktikum pemrograman. Nanti untuk pemrograman dan juga praktiknya akan dibantu juga oleh asisten. Di sini ada 2 orang asisten, yaitu yang pertama Cikal Sugandi, yang kedua Bayu ya. Jadi ada 2, nanti bisa membantu ya untuk kalau ada kesulitan mengikuti pelajaran ini bisa ditanyakan ke asisten. Gitu. Kemudian memang ini bukan kondisi yang ideal ya, bahasa pemrograman itu menggunakan MATLAB karena saya tahu teman-teman itu sudah mempelajari bahasa pemrograman yang lain, yaitu Python gitu. Jadi memang ini bukan kondisi yang ideal bagi teman-teman khususnya karena menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda kayak gitu. Alasan utamanya adalah nanti saya juga akan jelaskan kenapa akhirnya diputuskan menggunakan MATLAB ya. Tapi alasan utamanya sebenarnya adalah saya secara pribadi itu belum siap ya, belum bisa beradaptasi menggunakan software Python kayak gitu. Jadi sudah coba di tahun lalu sudah coba pakai Python tapi kurang optimal kayak gitu ya. Jadi untuk kali ini jadi masih menggunakan program MATLAB kayak gitu. Selain nanti akan saya sampaikan juga di slide berikutnya kenapa menggunakan MATLAB gitu alasannya. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya, nggak apa-apa. Nah ini kurang lebih tata waktu perkuliahannya atau silabusnya. Hari ini di minggu pertama masuk kepada pembahasan pendahuluan data loading dan display. Oh ya, sekalian informasi juga mungkin untuk pertemuan pertama ini saya tidak bisa terlalu lama ya, Pak. Mungkin saya cukupkan di jam 2 kayak gitu. Mohon maaf tidak karena ada agenda meeting yang lain gitu sehingga tidak bisa full gitu ya sampai jam 1.40 kayak gitu. Jam 2.40. Jadi hanya 1 jam. Oke, saya lanjutkan. Jadi minggu kedua nanti membahas tentang konvolusi, korelasi, dan autokorelasi. Di minggu ketiga bahasanya mengenai ray tracing di model VZ. VZ itu artinya velocity-nya berfungsi sebagai fungsi Z. Kemudian juga model VXZ. Jadi velocity-nya bervariasi terhadap X juga selain terhadap Z. Setelah itu berikutnya adalah acoustic wave modeling menggunakan finite difference. Jadi kita berupaya atau mencoba untuk menjalankan gelombang menggunakan persamaan finite difference. Selanjutnya masuk ke bahasa mengenai velocity, interpolasi, dan juga time delay conversion. Setelah itu bahasan berikutnya adalah seismik migrasi. Kemudian ada rekap, mungkin ini juga kalau ada bahasan-bahasan yang belum terbahas atau ini di minggu ke-7 dan minggu ke-8 itu UTS. Secara overall gitu artinya sebenarnya di
di tengah semester pertama itu kita akan menyinggung kembali mengenai proses penjalanan gelombang ya, penjalanan gelombang, kemudian kecepatan gelombang, sama migrasi. Jadi ini bahasannya mengenai erat kaitannya dengan processing seismik, kayak gitu, processing seismik. Sedangkan setelah UTS atau di tengah semester kedua, tengah semester berikutnya, kita akan banyak berlatih atau exercise dengan apa yang dikatakan sebagai advanced seismic processing gitu. Artinya sesuatu yang dilakukan setelah data seismik itu diolah, di processing. Jadi orang mengenalnya misalnya advanced seismic processing atau advanced seismic interpretation atau reservoir characterization atau yang lainnya. Jadi di tengah semester pertama kita membahas materi masih berkaitan dengan processing. Kan di kuliah seismik sudah belajar juga ya processing ya. Dan di bagian akhir kan salah satunya migrasi. Gitu itu kita kupas di tengah semester pertama. Kemudian tengah semester berikutnya kita akan bermain menggunakan data-data seismik yang sudah diolah gitu. Jadi data yang sudah diolah untuk biasanya digunakan untuk keperluan mendeteksi keberadaan reservoir gitu, reservoir hidrokarbon. Jadi di sini ada topik-topiknya seperti seismic attribute, kemudian band limited inversion, kemudian minggu ke-10 neural network untuk prediksi log properties dari atribut. Kemudian berikutnya spec decom, signal decomposition menggunakan SDFT, S-transform, empirical model decomposition. Kemudian minggu ke-12 tentang analisis versus offset, amplitude versus offset, FVO, forward, kemudian berikutnya dilanjut dengan inverse-nya, dan minggu ke-14 log fisik, dan ada recap juga. Jadi itu gambaran perkuliahannya. Kurang lebih, mungkin kalau teman-teman yang sudah melakukan processing mungkin agak kegambar ya bahwa data seismik itu dari raw data diolah sampai nanti mendapatkan data misalnya post-track kayak gitu. Nah, data yang sudah diolah itu kemudian nanti akan dilakukan proses interpretasi kegunaannya untuk biasanya eksplorasi gitu, dan itu akan diolah lagi gitu, tapi namanya bukan pengolahan data seismik gitu. Kalau pengolahan itu dari raw ke seismik gitu ya. Pengolahan yang berikutnya itu dari seismik itu kita olah lagi untuk keperluan interpretasi gitu. Ada pertanyaan? Silabusnya? Cukup, Pak. Cukup ya. Saya lanjutkan ya untuk bukunya. Ini buku bacaan atau referensi ya. Kurang lebih ada 4 buku yang bisa jadikan referensi, walaupun referensinya kalian bisa sekarang banyak gitu ya, searching di internet banyak sekali, tapi kurang lebih 4 buku ini yang bisa dijadikan pegangan ya, bisa buat baca-baca, belajar gitu ya. Pertama bukunya Ostogan Yilmaz, Seismic Data Analysis, khususnya untuk membahas minggu depan yaitu tentang konvolusi, korelasi, atau korelasi. Itu di bab kedua ada pembahasannya. Kemudian buku yang kedua menggunakan 3D Seismic Imaging dari Biondi, itu untuk bahasan dari ray tracing, kemudian acoustic wave modeling, finite difference, velocity interpolation, dan juga post-track dan juga migration. Jadi itu bisa dipakai buku yang ini. Kemudian untuk setelah UTS ada 2 buku lagi. Yang pertama bukunya dari Satinder Chopra dan juga Mahfud,
yaitu seismic attribute for prospect identification and reservoir characterization. Ini teori-teorinya kalian bisa baca. Ini untuk pembahasan mengenai seismic attribute, kemudian predicting log properties using neural network gitu ya. Kemudian spectral decomposition juga ada di buku ini. Kemudian di buku yang keempat itu berkaitan dengan FEO dan juga mungkin log fisik gitu ya. Itu ada forward, inverse FEO dan juga log fisik, itu bukunya sama, yang mengarang juga Santino Chopra dengan John Casanya, buku FEO. Buku-buku ini sebenarnya mudahnya saya searching aja dari buku SCG ya. Jadi ini terbitan dari SCG. Nah, ini mungkin yang menarik atau jadi concern ya bagi teman-teman gitu. Itu terkait nilai. Untuk sementara saya komposisikan seperti ini. Kalau nanti ada misalnya ada suatu perubahan gitu ya, misalnya supaya nilainya mungkin kurang, misalnya jeblok gitu ya, misalnya ya mungkin nanti ada adjustment gitu supaya bisa secara kelas bisa baik kayak gitu ya. Jadi ada kuis ini saya rencanakan mudah-mudahan bisa di awal kuliah. Jadi makanya tadi saya sudah sampaikan buku-bukunya buat dibaca, kalian baca dulu. Jadi sebelum kuliah mudah-mudahan kalau ada kuis bisa menjawab gitu ya. Kemudian ada tugas ini PR, utamanya PR nanti setelah hari ini juga nanti akan ada PR gitu ya, tugas. Kemudian UTS dan UAS 30-30. Kalau ini ada yang bertanya? Nggak ada juga ya? Izin bertanya, Pak. Oh iya, boleh. Kalau kuis ini maksudnya tadi sebelum perkuliahan ini setiap kuliah akan Iya, ada kuis apa kayak gimana, Pak? iya. Belum ini ya, kalau modelnya Pak Samsu kan tiap kuliahan ya, tiap kuliahan ada kuis ya, ada kuis. Nah, untuk saya juga defaultnya sih mudah-mudahan bisa setiap perkuliahan ya, setiap kuliahan di ini. Tapi nanti untuk nilainya mungkin nanti akan saya sesuaikan ya, maksudnya apakah diambil misalnya kalau saya ada 6 kuis gitu ya, misalnya ada 6 kuis mungkin diambil 4 yang terbaik kayak gitu, bisa jadi kayak gitu, atau 3 kayak gitu ya. Iya, setiap perkuliahan ya. Via Mas, Pak. Nanti saya diskusikan dengan ini lagi ya, Pak. Cikal ya untuk mekanisme kuisnya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya masuk ke ini ya, materinya. Jadi ini juga kenapa sih saya menggunakan MATLAB gitu ya. Tentu bagi teman-teman yang udah belajar Python akan repot ya, karena mesti belajar lagi yang lain kayak gitu ya, repot. Tapi mudah-mudahan nggak terlalu sulit untuk menyesuaikan ya, kayak gitu. Dan tadi mungkin bobotnya juga untuk codingan atau itu kita ada dua ini, ada teori, ada pemrograman. Jadi teorinya lebih besar gitu ya.
Jadi alasan pertama kenapa akhirnya diputuskan menggunakan MATLAB ya, selain alasan utama yang tadi saya sampaikan, saya belum begitu menguasai Python gitu ya. Jadi kalau kita lihat data geofisika ya, jenis-jenis data geofisika di sini misalnya data satu dimensi itu terdiri dari data well log gitu ya. Terus data gravity profile. Gravity profile itu maksudnya lintasan gravity ya, bukan gravity map gitu ya. Kemudian data empty. Nah, itu adalah data-data yang bentuknya kolom atau baris gitu ya. Dia hanya satu dimensi. Kalau empty kan time series ya, walaupun ada x, y, z gitu, ada x, y, tapi kan dia satu dimensi gitu, hanya kolom. Kemudian kalau kita lanjut berikutnya, data dua dimensi seperti misalnya adalah penampang seismik. Kemudian peta Boger anomali itu adalah data-data geofisika yang bentuknya dua dimensi karena dia punya baris dan punya kolom kayak gitu kan. Kemudian ada juga data yang bersifat tiga dimensi seperti volume seismik. Kemudian ada horizons, itu juga sifatnya karena dia punya x, y, z ya, jadi datanya tiga dimensi. Ada juga data empat dimensi kayak misalnya seismic gather. Seismic gather itu jadi dalam satu CDP ya, satu CDP kan dia sudah punya X, punya Y. Kemudian secara kedalaman punya time, jadi X, Y, dan time. Tapi dia juga punya offset gitu ya. Jadi dalam satu CDP, kalau teman-teman masih ingat CDP ya, jadi CDP itu namanya misalnya kayak gini ya. Sorry, gambarnya kayak gini. Ini namanya di sini kan common deep point ya, CDP. CDP kalau kita bayangkan kan dia punya, ini posisinya kan punya X, punya Y ya kan, punya Y. Kemudian punya, ini ada Z-nya kan, ada Z. Berarti kan dia tiga dimensi. Z. Tapi dia juga datanya nanti sebagai fungsi offset. Jadi datanya dia punya sumbu yang keempat itu adalah offset. Makanya dia dikatakan empat dimensi. Kemudian juga kalau data 3D kita itu diukur dalam waktu yang berbeda atau dinamakan time lapse seismic, itu juga empat dimensi. Jadi overall ternyata hampir banyak, semua lah ya, data-data geofisika itu bentuknya adalah matriks gitu ya. Jadi matriks dapat dikatakan, jadi most of geophysical data can be represented by matrix. Jadi hampir semua data geofisika, kita metode-metode geofisika itu bisa di data-datanya itu tersusun sebagai matriks gitu ya. Teman-teman bisa menyebutkan apa data geofisika yang tidak berbentuk matriks? Ada nggak? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu Pak saya. Kurang tahu ya. Yang tidak berbentuk matriks misalnya apa ya? Misalnya saya juga kurang tahu sih ya. Tapi hampir semua, kalau saya katakan hampir semua atau kebanyakan data geofisika matrix bisa dipahami kan ya, berarti ya, mengerti kan maksudnya ya? Dia datanya itu entah itu kolom kah, barisan kolom, udah pernah seperti itu ya. Jadi datanya berbentuk matriks. Kemudian matrix operation and operation are required to analyze and understand geophysical data. Jadi sangat penting gitu ya untuk menggunakan matriks. Dan teman-teman juga sudah belajar matriks ya di mata kuliah aljabar linear, ALIN ya. ALIN itu belajar tentang matriks kalau nggak salah. Kemudian matriks in MATLAB are in human reliable form. Jadi karena itu yang mudah dipergunakan ya, maksudnya yang membantu kita untuk mengolah data dalam bentuk matriks itu kita bisa menggunakan software MATLAB gitu, karena memang MATLAB itu
singkatan dari ini ya, kalau saya nggak salah itu singkatan dari matrix laboratorium matrix ya. Jadi MATLAB itu. Adapun Python sebenarnya juga bisa ya, Python dengan data library-nya itu banyak, open source gitu ya. Memang kelemahan MATLAB itu ini ya, nggak gratis gitu ya. Jadi kelebihan Python kan open source itu, kalau MATLAB kan enggak ya. Tapi alasan saya kedua gitu ya, kenapa memilih MATLAB dibandingkan Python ya, karena selain utamanya itu karena saya kurang ini ya. Alasan keduanya adalah ini matrix ini, karena khususnya untuk di seismik itu Python masih dikit gitu ya. Di Python itu masih dikit library-nya untuk seismik gitu. Sedangkan kalau kita melihat software pemrograman itu sejarahnya itu dimulai dari bahasa yang ini Fortran ya. Kemudian setelah ada Fortran, kemudian ada MATLAB. Kemudian baru belakangan ini Python dengan data analisis dan yang lainnya gitu. Jadi karena MATLAB lebih dulu sehingga banyak sekali package-package itu yang sudah berdasarkan MATLAB. Misalnya tertera pada slide ini ada CREWES, itu yang akan kita banyak pergunakan pada perkuliahan ini. Kemudian ada Seismic Lab, kemudian ada SegaMath gitu kan, GUI for importing and exporting SegaWeb file to MATLAB. Kemudian ada SesLab, begitu. Itu sangat banyak sekali yang khususnya untuk mendukung ADG 1 ini gitu. Itu alasan kedua saya, karena kalau pakai Python masih jarang gitu untuk yang khususnya di seismik. Nah, ini untuk matriks sendiri, matriks itu nanti beberapa operasi matriks ini bisa kita transpose, bisa kita reshape, bisa kita pilih kolom, pilih baris, kemudian dan beberapa spesial matriks. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Jika ada tambahan mungkin Kang? Masih belum sih Pak kalau dari Belum ya? saya. Cikal juga sebenarnya jago di Python ya Kang, maksudnya. Tapi nanti sama-sama belajar aja MATLAB-nya Kang. Bayu Ya, Pak. belum join ya? Bayu putus Pak. Saya sudah Pak. Oh, udah. Oh, udah join juga. Bayu ada yang ditambahkan Bayu? Mungkin cukup Pak dari saya. Belum ya? Belum ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, sekarang tentu kemungkinan besar teman-teman mahasiswa belum punya MATLAB kayaknya ya. Benar ya, Cika dan Bayu kayaknya ya? Belum Pak. Belum ya? Ini aja kalau mau untuk MATLAB-nya bisa download di ini, cari aja banyak yang misalnya MATLAB 2009. Saya pakainya 2009, tapi kalau teman-teman udah punya yang lain itu juga nggak masalah. Kenapa 2009 dibanding yang lain? Alasannya lebih enteng aja sih di run kayak gitu. Kalau yang versi berikutnya kan sudah banyak sekali penambahannya ya. Jadi dari sisi size itu besar gitu. Kalau jadi teman-teman boleh download nih di sini gitu kan, diinstal gitu ininya MATLAB-nya. Atau kalau sudah punya yang lain juga nggak perlu diinstal ulang ya, cukup pakai MATLAB yang ada sama aja seperti itu. Oke, mungkin saya langsung aja ya. Misalnya kita akan berkenalan dengan yang namanya matriks di MATLAB ya. Ini tampilan di MATLAB ya. Saya
contohkan seperti ini. Di MATLAB itu ada ini, ada kayak gini, ada sintak yang namanya CLC. CLC itu untuk menghapus yang ada di sini, CLC. Jadi saya perkenalkan dulu. Sebenarnya tampilan ini sama dengan, mirip ya dengan kalau teman-teman di Python itu kayak spider ya. Kalau pakai spider itu mirip kan ya. Tampilan kayak gitu. Cuman kalau spider itu warnanya hitam, kalau MATLAB itu warnanya putih. Jadi di sini ada toolbarnya gitu ya. Seperti ini. Di bagian sini ada directory. Di sini ada ini apa nih, detail ya. Kemudian ini command window. Ini ada workspace gitu. Di sini ada history. Mungkin kalau pertama kali buka nggak seperti ini, kayaknya langsung gitu. Tapi ini diatur-atur dikit kayak gini. Oke, ini jadi komen yang bisa pertama CLC itu untuk apa, menghapus ya. Hapus ininya tadi. Ada juga close. Kalau close itu untuk menghapus gambar. Kemudian ada clear. Clear itu untuk menghilangkan yang di sini, yang di workspace. Di workspace. Nah itu. Itu tiga ini, tiga ya. File sebentar. On. Oke, jadi ini tampilannya, tampilan ruang kerjanya. Kemudian kalau mau membuat scripting, kita akan buat ini ya, file baru yang ini, klik ini. Nah, ini akan menghasilkan file yang baru. Nah, ini misalnya sekarang saya bikin load dari clone, load clone. Load clone itu akan meloading data clone. Data clone itu data yang sudah ada di MATLAB ya, data clone. Nah, ini bisa saya save, misalnya saya save. Jangan lupa ini tempat naruhnya di sini ya, di komputer sini ya. Jadi misalnya saya kasih nama ini adalah ADG1 satu. Nah, untuk menjalankan ininya di MATLAB bisa tekan ini ya, run kayak gini, atau bisa dipanggil menggunakan ADG1 underscore 001. Nah, seperti itu. Kita perhatikan setelah datanya di load, dia muncul ada matrix X, ada caption, ada map ya. Jadi matrix X, caption, dan map. Jadi kalau ini misalnya kayak gini, kalau diketik U juga WU itu kita tahu variabel yang ada di workspace-nya itu ada X, ada map, ada caption gitu. Nah, ini kalau dilihat yang ini X ini bentuknya adalah matriks ya, matriks dengan ukuran 200 kali 320. Matriks 200 kali 320. Map itu matriks ukurannya 81 kali 3. Caption. Oke, jadi kalau saya coba tambahkan figur itu untuk membuat gambar, figur, kemudian image SC,
image system menampilkan gambarnya, misalnya X, kemudian color map, seperti ini, map. Nah, ini adalah gambar cloud ya, badut ya. Jadi ini adalah gambar yang di load dari, jadi yang ini adalah ini adalah loading datanya. Kemudian yang berikutnya ini adalah menampilkan gambarnya, menampilkan data atau datanya. Nah, ini kalau saya jalankan berulang-ulang, gambarnya akan nambah terus ya. Jadi seperti ini kayak gitu, figur 4. Nah, kayak gitu. Kalau mau saya hapus, misalnya sebelum program ini jalan, saya hapus dulu. Saya akan tuliskan seperti ini, close atau close all gitu, close. Terus cuma satu ya, close all untuk hapus semuanya. Nah, ini, jadi di run itu dia nggak nambah gambarnya. Jadi data cloud itu adalah data, sebenarnya dia bentuknya gambar badut gitu ya. Dengan variabel yang ada dalam gambar badutnya itu ada X itu adalah gambarnya. Kemudian map itu adalah warna ya, warna. Dia memberikan warnanya ya, warna dari si ini ya. Karena kalau kita nggak pakai, perbedaannya adalah seperti ini. Kalau kita nggak pakai yang ini, misalnya nggak pakai ini apa, nggak pakai color map-nya gitu ya. Jadi default dari, nah dia warnanya kayak gini. Ini apa? Ini adalah warna, namanya RGB ya. Jadi dia warnanya seperti ini. Karena kita tidak sertakan color map-nya. Itu ya, mungkin teman-teman mahasiswa belum ini ya, belum, agak susah nyambung ya, karena belum punya ini ya MATLAB-nya. Tapi mudah-mudahan minggu berikutnya sudah terinstall semua ya. Dan tugas pertama ya, PR pertama adalah instalasi MATLAB dulu gitu. Jadi nanti saya silakan juga ke asisten ya, Cikal dan Bayu, gimana untuk supaya tugas instalasi MATLAB itu jadi tugas ya. Jadi nanti ngeceknya gimana gitu ya, apa kirim screenshot bahwa udah terinstall gitu, supaya minggu depan sudah nggak ada yang masalah lagi dengan ini apa. Oke, ini jadi kalau kita perhatikan ya, jadi data cloud itu gambar yang ini. Nah, kita perhatikan dia jumlah datanya adalah 200 dikali 320. Jadi jumlah barisnya 200, kemudian jumlah kolomnya ada 320. Gitu. Jadi sesuai dengan yang ini, 200 kali 320.
Jadi masing-masing namanya mungkin pixel ya. Pixel itu terisi satu buah nilai gitu ya di ini. Jadi dia ini adalah baris pertama sampai baris ke-200 dari kolom 1 sampai kolom ke-320. Jadi isinya matriks aja sebenarnya, angka-angka aja di sini, di mana itu setiap pixelnya berisi nilai menunjukkan warna. Nanti sama dengan data seismik. Data seismik juga sebenarnya dia isinya adalah matriks gitu ya. Dia isinya adalah matriks. Gitu, isinya matriks. Oke, kemudian saya lanjutkan. Misalnya kita mau hanya memilih matanya ya, mata dari si badutnya ya, mata dari badutnya. Nah, mata dari badutnya kita lihat dia kan matanya itu berada di kolom berapa nih? 50 ya. Dia kolomnya misalnya dari kolom 50 sampai 110 ya di sini 110, 110. Oh, ini mata yang ini ya. Misalnya dari 50, misalnya mata yang kanan ya dia. Atau misalnya kalau kita mau ambil yang mata yang sebelah sini, berarti kan mulai dari 30 sampai 60 ya, kalau 30 sampai 60. Dengan kolomnya itu dari 50 sampai 100. Nah. Jadi kalau kita hanya mau menampilkan gambar matanya ya, mata yang ini, kita bisa tambahkan di script ini select X sama dengan X dari ini mirip ya parsing yang di Python juga. Jadi mulainya misalnya kita mulai dari 30 sampai ke 60 ya. 60. Kemudian barisnya itu kolomnya dari 50 sampai 100. Ini bisa disamakan. Ya, pecah-pecah ini gambarnya. Jadi kita hanya mengambil data yang di sini ya, data yang sebelah sini. Gambar yang ini. Jadi dari matriks X dari satu gambar ini kita bisa seleksi ya, bisa kita bikin matriks yang baru yaitu matriks select X ini, di mana matriks select ini hanya memilih bagian dari datanya. Cara memilihnya adalah seperti ini. Kita mulai dari awal sampai akhir untuk barisnya, kemudian kolom koma kolom. Sama ya di Python juga ada seperti itu. Semua membedakan indeksnya itu kalau di Python mulainya dari 0 ya. Kalau di MATLAB itu mulainya dari 1, enggak dari 0. Kemudian bisa di rotate juga ya, di rotate menggunakan transpose ya. Jadi bisa di transpose, jadi matriks transpose. Kalau matriks transpose di MATLAB tinggal pakai tanda petik ya. Jadi ininya kalau kita kasih petik ini dia akan tertranspose. Nah, gambarnya jadi akan terrotate jadi 90 degree kayak gini. Transpose. Gambar yang pertama ini. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita bisa split gambarnya jadi 2 gitu ya. Kita bisa split gambarnya jadi 2. Sebenarnya split figurnya jadi 2 bisa kayak gini.
Ini split figure ya, split figure. Jadi figure kita pakai subplot, dia barisnya ada 2, kolomnya 1. Image SC dari X, kita panggil dia dari 1 sampai ke 100 ya. Kemudian ininya kita ambil semua kolomnya. SC color map. Kemudian bisa ditambahkan lagi plot 212. Ini kita mulai 101 sampai 200. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini dibagi 2 menggunakan subplot ya, di split. Di mana yang pertama itu adalah dari 1 sampai ke 100, kemudian yang berikutnya dari 11 sampai 200 gitu, sampai 200. Itu split. Dan untuk kolomnya dipakai semua ya. Kalau mau di split jadi 4, jadi begini kayak gini kalau split jadi 4, 2,2,1, 2,2,2, dia bikinnya kayak gini. Misalnya dari 1 sampai 160 ya. Kemudian dari 161 sampai 320. Kali ini 1 sampai 100. Nah, ini kalau di split jadi 4, tinggal nambahin lagi. Ya, ini berarti 1 sampai 200. Ya, 1 sampai 160. Oh, 24, ini 1 sampai 200, nanti 61 sampai 320. Ini kalau dibagi importnya, jadi ada 4 ini. Jadi yang penting kalau kita operasi matriks atau pengulangan matriks terusnya MATLAB, mungkin juga di program yang lain kita harus tahu ini ya, jumlah data kita itu ukuran datanya berapa gitu, sehingga kita bisa manipulasi. Nanti dalam fungsi for atau yang lainnya juga dia akan digunakan misalnya for dari 1 sampai berapa gitu. Jadi kita size dari data itu saya ngerasa sangat penting gitu ya kalau di MATLAB itu gitu, untuk bisa ini split. Kalau di sini yang di sini itu di sini dia pertama akan dilakukan reshape. Jadi di reshape dulu. Ini di reshape. Jadi awalnya kan ukurannya 200 kayak 320 ya. Ini di reshape jadi 100 kayak 640. Jadi bagian bawahnya itu akan masuk ke atas gitu. Jadi begitu di ini. Kemudian untuk mendapatkan X upper itu akan dilengkap. Jadi dia nyisipnya itu bukan di ujung, tapi dia disisip di tengah-tengahnya datanya. Ini bisa dicoba juga. Kemudian yang terakhir gitu ya di sini, ini bisa color mapnya bisa kita kita balik ya. Jadi invert the color map itu kita ganti aja data, kita kali datanya dengan -1, jadi ya nanti akan berubah. Jadi ini X kali -1. Jadi dia warnanya jadi kayak gini. Jadi
terbalik gitu ya. Ya, itu mungkin yang bisa saya bawakan karena tadi seperti yang saya katakan, saya untuk teman ini belum bisa, mohon maaf, belum bisa full gitu ya karena ada agenda meeting yang lain. Kalau ada yang mau bertanya dari teman-teman mahasiswa, silakan, saya persilakan. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Eh, Julianto ya, silakan. Saya Julianto dari Geofisika 18. Iya, silakan. Mau nanya, Pak. Iya. Ini siapa nih? Halo, Pak. Saya Julianto, Pak. Mau nanya, Iya. Pak. Tadi kan yang gambar mata itu, Pak. Iya, Saya mau nanya, mata, Pak. Itu kok yang gambar yang mata badut itu, Pak. Itu pas Bapak akan select yang image, Bapak pilih yang select yang gitu-gitu, Pak. Itu cara buat matanya tuh jernih gimana, Pak? Jernih, maksudnya itu nggak ngeblur gitu ya, kali ya? Iya, Pak. Tadi kan agak ngeblur gitu, Pak. Oh, tadi awalnya ngeblur ya? Iya. Ini ya. Ini sebenarnya tergantung pixel ya, Julianto. Maksudnya kalau makin rapat kan dia makin nggak ini ya. Jadi kalau kita kecilin dia jadi lebih jelas aja sih. Atau bisa dicoba kalau ini ya, Pak. Tapi kayaknya jadi kalau mau dicoba perlu bisa diinterpolasi sih ya, tapi nggak tahu ini akan berpengaruh nggak ya. Saya coba ya shading, interp. Saya coba tadi sih kayaknya nggak ini. Jadi memang ini gambar matanya. Gambar mata yang ini atau yang mana nih, maksudnya Julianto? Yang gambar kedua kan ya? Yang tadi, Pak, yang ngeblur gitu, Pak. Yang ini kan? Yang itu tuh, ya figur 2 ya. Jadi tadi saya tidak melakukan apa-apa sih, Julianto. Jadi memang gambarnya masih ngeblur. Paling dikecilin aja sih, dikecilin dia jadi lebih ini. Jadi tadi saya nggak melakukan apa-apa untuk gambarnya. Jadi gambarnya memang masih tetap pecah ya karena resolusi pixelnya sih. Tapi kalau dia size-nya ini kita kecilin ya nggak terlalu kelihatan pecah kan ya, kayak gitu ya. Oke, Pak. Iya. Saya mau nanya pertanyaan yang kedua, Pak. Iya, silakan. Yang di bagian udah install ya? Udah install MATLAB atau belum? Belum sih, Pak. Belum ya? Oh iya, nggak apa-apa. Iya, Pak. Maksudnya kalau udah install bisa dicoba kan ya? Iya, Pak. Yang subplot itu, Pak. Iya, subplot ya. Yang tadi kan Bapak kan itu kan ada komponen yang kayak dalam kurung 2,1,1. Benar. Terus Bapak ganti nih. Oh, yang itu, Pak. Yang sebelum ini kan Bapak kan bagi 2. Jadinya kan komponennya 2, ya. 2,1,1. Tapi sekarang 2,2,1. Iya. Nah, itu maksudnya itu kenapa tuh, Pak? Iya, jadi tadi yang pertama kali saya buat itu saya membaginya splitnya itu jadi 2 gambar ya tadi ya. Hanya atas dan bawah kan tadi ya. Iya, Pak. Tadi yang pertama. Terus kemudian saya edit jadi sekarang jadi 4 gambar kan. Kiri kanan gitu kan ya. Jadi sebelumnya itu saya bikin itu indeksnya itu 2, 1, 1 gitu awalnya. Kemudian 2, 1, 2 awalnya kayak gini. Ini artinya apa? 2, 1, 1 itu 2 yang pertama itu menunjukkan jumlah baris ya. Jumlah baris. Jadi ini ada baris pertama, ini ada baris kedua. 1 ini menunjukkan jumlah kolom. Jadi hanya satu kolom. Makanya tadi di gambar yang pertama itu hanya ada 2 gambar atas dan juga bawah. Artinya ada 2 baris 1 kolom. Gitu. Jadi mungkin enaknya saya bikin kayak gini ya, misalnya ini dari seperti ini. Saya bikin 2 ya misalnya ya. Ini 2, 1, 1.
212 ininya select T11 sampai 320 begini. Ini 101 sampai 200 ya semua ya. Nah ini bisa membedakan nggak antara figur 2 figur 3 sama figur 4? Anda nggak perbedaannya? Bisa Pak, udah ngerti Pak. Iya, udah nanti. Jadi kalau yang Iya. figur ketiga itu adalah ada 2 baris 1 kolom kan ya. Kalau figur 4 itu ada 2 baris dan juga 2 kolom. Makanya dia ada ini. Ada 4 ini. Sudah ya, sudah bisa ya tadi ya. Nangkep ya Julianto ya. Iya Pak. Oke. Makasih ya Pak. Sama-sama. Yang lain ada yang mau bertanya? Fahri Reza juga ingin bertanya Pak. Iya silakan Fahri. Apakah warna dari gambar badut ini bisa diubah-ubah Pak? Maksudnya di custom warna yang lainnya Pak? Iya bisa. Ini tergantung color map-nya ya. Yang ini. Misalnya yang gambar yang ini misalnya ya color map-nya. Kalau saya nggak kasih apa-apa dia default-nya RGB ya. Jadi kalau saya kasih misalnya kayak gini ya HSV color map kayak gini kayaknya. Coba ya saya tes. Nah ini. Ini sorry ini. Sebentar ya, ininya keganggu sama yang di atas ini. Nah, ini tipe data warna yang berbeda yang ini. Kayak gitu. Jadi bisa di custom nilai ininya apa? Color map. Tapi kalau emang mau benar-benar bikin color map yang berbeda deh. Ini default yang sudah ada di MATLAB ya. Jadi ada beberapa jenis. Ada gray, ada HSV, ada jet, kemudian ada apa lagi ya? Saya nggak hafal ya. Tapi ada beberapa pilihan. Tapi kalau mau di custom, kita harus bisa bikinnya sih. Maksudnya itu customnya nanti akan mengcustomize di mapnya ini yang 81x3 ini sebenarnya kayaknya nih RGB ya, red green blue-nya ini kayaknya ya. Saya belum terlalu ini sih buat modify si color map-nya itu. Tapi kalau default color map di MATLAB itu ada help color map. Ini ada pilihan-pilihan yang color map-nya yang sudah default ya dari sini ya. Nah, ini ada jet. Jet itu yang red green blue, ada SV, ada hot, ada cool, spring, summer, autumn, winter, gray, bone, copper, pink, lines, dan yang lainnya. Jadi bisa diubah tadi si Fahri ya. Iya Pak. Ada pilihannya. Atau kalau mau modify sendiri ya modify si ininya. Tapi caranya gimana itu yang saya belum terlalu ini sih, belum ngotak-ngatik si color map ini. Tapi dari 3 kolom ya. Oke, sama-sama. Mungkin saya cukupkan dulu ya untuk hari ini. Untuk absensi kayaknya saya nggak sempat manggil satu-satu ya, saya screen aja ya dari sininya. Dari nih. Itu jika boleh bantu di ini nggak, dicatat nggak? Ini udah sempat dicatat belum Kang? Yang datang? Bentar Pak, saya screenshot sebentar. Screenshot ya, tolong ya, Cikal dan Bayu ya, di screenshot sebentar. Siap Pak. Pak, maaf, saya mau nanya Pak. Iya, silakan. Saya Fauzan, Geofisika 18. Saya mau nanya, minggu depan kelasnya tetap mulai jam 1 Pak? Iya. Atau bisa diundur?
diundur 1:30 kali Pak. Soalnya di Iya. tempat saya masih Jumatan Pak. Oh iya, baik. Kita mulai 1:30 ya untuk mulai minggu depan ya. Iya Pak. Iya. Makasih Pak. Sama-sama. Mulai 1:30. Untuk kelasnya digabung ya seperti ini, yang A sama B digabung aja. Saya mengingatkan untuk tugas pertama ini ya, instalasi MATLAB ya. Nanti bebas untuk apa versinya, boleh yang teman-teman suka aja. Mau versi yang baru boleh, yang lama. Tapi memang mohon maaf, MATLAB sebenarnya bukan open source gitu ya. Jadi ya seperti itulah ya, agak trik untuk ininya apa jadi kerekan gitu ya. Seperti itu. Apalagi ya, jadi tugas pertama di minggu pertama itu adalah instalasi MATLAB. Nanti saya akan diskusikan dengan Cikal dan Bayu ya, kira-kira bukti udah menginstalnya gimana ngirimnya gitu ya. Ya kali ya, nanti kita coba ini ya kali ya, diskusikan ya, apa cukup nunjukin screenshot apa kayak gitu kali ya. Nanti coba. Jadi beban udah dilihat Iya, Pak. revisi, tinggal revisi aja. Sudah ya Cikal ya, sudah di ini ya. Sudah di absen ya? Sudah di screenshot ya? Sudah Pak, sudah di Ini adalah screenshot. tanggalnya. Sudah ya. Oke. Mungkin itu dulu ya rekan-rekan semua ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf karena tidak full gitu ya. Hanya kurang lebih cuma 1 jam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan atau yang lainnya bisa tanyakan ke asisten, bisa nanti asisten bisa menjelaskan dengan saya. Kalau ada yang masih bingung dengan yang tadi sudah di ini, nanti bisa juga dikonsultasikan seperti itu. Kalau cukup mungkin saya sudahi ya untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Yuk, Makasih Pak. yuk. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, stop share. Kemudian